Ini lur, beli tanah ini 4.200 meter, ini ladang Ciki ya guys. Hasil jualan Ciki di Depok. Pokoknya kalau merantau itu harus ada hasilnya ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Berkah Ratu Pam dari Cikidang Sukabumi. Salam ternak, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya lagi mengecek perkembangan rumput Gama Umami ya. Ini seperti ini rumput Gama Umami. Ini belum terlalu banyak ya, belum dari awal nanam ini belum pernah diambil ya, belum pernah diarit ya rumputnya. Ini masih dari kita nanam satu stek itu, jadi yang tumbuhnya baru 2, 3, paling banyak 4 ya. Ini nanti kalau udah panen kita akan bibitnya ditanamin lagi di sini ya biar banyak. Soalnya kalau Gama Umami, Pakcong, Red Navir, jadi nggak terbegitu banyak ya, nggak kayak Odot. Cuman kalau ini kalau dibikin silase rumputnya bagus, kering ya, seperti Gama Umami, Pakcong kering. Kalau Odot kandungan airnya terlalu banyak ya guys. Jadi kalau mau bikin silase itu harus banyak bahan keringnya seperti dedek. Pokoknya yang bahan keringnya harus banyak. Kalau rumput Odot, kalau rumput silase dari seperti Gama Umami, Pakcong itu kita menggunakan dedak di atasnya saja, di atas tutupnya. Nanti saya akan videokan ya kalau cara pembikinannya. Ini Gama Umami sekitar umur 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Ini ntar umur 75 hari akan saya panen untuk bibit lagi. Kalau untuk sehari-hari ya cocoknya umur sekitar 2 bulan atau 45 hari ya, 1,5 bulan ini udah sebenarnya udah bisa ya. Untuk kambing udah cocok nih, pasti habis sama pohon-pohonnya ini sedang bagus-bagusnya ya. Kalau untuk dikonsumsi lagi buat domba, karena saya butuh bibitnya, jadi panennya nanti di umur 75 hari ya, 2,5 bulan. Soalnya diambil untuk bibit ya guys, diambil untuk bibit. Pokoknya kalau mau ternak domba di atas 30 ekor kita harus mempunyai lahan rumput ya lur. Soalnya kalau nggak punya lahan rumput seperti ini capek kita cari rumput. Pelan-pelan aja lur. Inilah tanah yang buat nanam rumput. Ini luas tanahnya yang di sini sekitar di sini itu 10 patok setengah ya. Satu patoknya itu kalau di Sukabumi diperpatok ya, kalau daerah Cikidang 400 meter kalau satu patoknya itu 400 meter. Berarti total di sini 4.200 meter ya. Ini baru ditanamin sekitar 2.000 meter ya persegi. Yang 2.000 meter perseginya belum ditanamin nih. Kita baru nanam yang ini kemarin, pertama nanam di sini sekitar 3.500 stek, terus yang di atas kemarin 3.500 stek. Pakcong, kalau di sini Gama Umami sama rumput Pakcong ya. Ini lur, beli tanah ini 4.200 meter, ini ladang Ciki ya guys. Hasil jualan Ciki di Depok. Pokoknya kalau merantau itu harus ada hasilnya ya lur. Investasinya saya di tanah ya sama sawah ya. Pokoknya saya ingatkan buat anak-anak muda yang merantau di kota, jangan terlalu boros-boros ya. Jangan terlalu boros-boros. Kita harus bisa menyisihkan uang ya. Kalau kita istilahnya gaji 3 juta sebulan di kota, itu harus bisa nyimpen lah. Kecil-kecilnya 1 juta ya, harus bisa nyimpen ya. 2 juta, 1 juta lah buat celengan nabung.
Kan lumayan 10 bulan aja udah dapat 10 juta. Kalau di sini waktu saya beli tanah itu satu patoknya harganya 6 juta ya. 400 meter itu 6 juta harganya. Pokoknya bisa lur, apa yang nggak bisa ya. Yang penting kita mau berusaha. Saya sarankan begitu ya buat untuk yang merantau walaupun yang udah nikah. Pokoknya kita sewaktu-waktu pasti balik ke desa lagi ya lur. Tadinya dari desa, walaupun kita udah ada penghasilan di kota, kalau udah umur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun nggak bakalan betah tinggal di kota, pasti ingin pulang ke desa. Kalau di desa udah ada hasil kita merantau kan udah enak tinggal nerusin. Kalau hidup di kampung nggak punya sawah, nggak punya kebun, istilahnya apa yang mau ngasih makan sama kita nanti di hari-hari tua kita, pensiun kita ya dari kota, nggak ada lur. Kecuali hidup di kampung itu punya lahan seperti ini, terus lagi sawah. Walaupun sawah nggak digunakan sama kita, digunakan sama orang lain, masih tetap ada hasilnya ya, dibagi dua ya hasilnya. Seandainya kita dapat 1 ton, masih kebagian lah sekitar 4 kintal mah, sisa yang ngegarap sawah kita. Walaupun kita nggak capek, nggak ngasih pupuk, masih ada hasilnya. Ini seperti saya nih nanam pisang, setiap bulannya ada penghasilan ya. Ada 500.000, 400.000, setiap 2 minggu sekali panen ya kalau pisang. Makanya kalau merantau itu benar-benar harus ada hasil ya lur. Buat apa merantau cuman bisa untuk makan aja? Saya seperti itu ya kalau prinsip saya. Kalau kita merantau itu harus ada hasilnya ya. Lama-lama di Jakarta nggak ada hasilnya, buat apa? Mendingan di kampung. Soalnya saya juga dikasih saran dulu sama orang tua seperti itu ya lur. Ngapain lama-lama di Jakarta, misalnya kalau nggak ada hasil mah udah aja balik ke kampung lagi katanya. Gitu. Nih. Kalau kita sekarang jangan ngelihat apa tanahnya ini miring, apa itu miring, masih tetap kalau berupa tanah itu masih bisa untuk ditanamin pohon, pasti hidup. Contohnya ini pisang hidup, itu rumput hidup. Rumput juga ini untuk ekonomi kan. Saya piara kambing, rumput kagak nyari ke tempat orang. Kalau udah punya lahan kan enak ya lur. Kita nanam sendiri rumputnya. Kita kalau seandainya ini udah waktunya panen, dipanen, nyuruh orang kerja panen rumput ini. Seandainya segini berapa hari, sehari kelar ini sama 3 orang ya, yang 2 orang ngarit, yang 1 orang ngakutin ke kandang. Itu ongkos kulinya di sini masih 50.000, dapat ngopi sama rokok ya, jadi 60.000 lah hitungannya per hari. 3 orang 180.000 sehari, 3 orang. Ini rumput nggak habis ukuran segini, nggak habis buat kambing 1 bulan ya. Kalau saya ini sistemnya premen silase ya. Udah panen semua nih, seandainya 1 kebun gini dipanen semua ya, rumputnya digiling, dimasukin tong untuk sebulan misalnya. Yang ini udah dipanen, yang di sana di kebun satu lagi udah luas lagi ya, udah panen lagi misalnya. Terus ya habis yang itu dipanen, ada lagi yang di atas udah siap panen. Jadi nanam rumputnya harus banyak. Itu untuk patokan kambing 30 ekor ya misalnya. Insya Allah kedepannya bisa tambah banyak lagi kambingnya. Jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan lah di kampung untuk tetangga-tetangga kita ya, saudara-saudara kita. Kalau kita udah jalan ternak, insya Allah
ada yang nanam rumput misalnya kan, panen. Kita itu kalau merantau ya lur, balik lagi ke merantau, pokoknya saya ingatkan ya, kalau bisa seandainya nih kita udah kerja sama orang tahun-tahun kan, hasilnya kalau kerja sama orang paling berapa, 3 juta paling gede ya istilahnya. Kalau kerja biasa ya, bukan kantoran seperti saya kan, ini saya nggak punya ijazah apa-apa, saya mah orang SD aja nggak lulus ya. Cuman cara berpikir saya seperti ini, pokoknya waktu itu saya kata orang Aceh, kamu nggak cocok katanya kerja sama orang, mendingan buka usaha aja jualan kerupuk katanya. Saya lakuin lur, saya berjualan ya, membuka warung sembako dari modal 450.000. Alhamdulillah, saya bukan sombong bukan apa, tapi untuk bikin semangat teman-teman lah, cobalah usaha sendiri, lebih hasilnya lebih dari apa yang kita kerja dulu. Dulu saya gaji 1 juta kerja jadi OB ya, tahun 2009 nyampe 2011, 1 juta gaji. Saya keluar ngerintis usaha warung ya, sembako. Terus 2013 alhamdulillah saya bisa buka bengkel motor di Depok. Terus lagi 2017 saya bisa beli mobil, bisa usaha bawa pisang dari kampung ya sama kelapa. Terus cuman kalau usaha pisang kelapa kebanyakannya orangnya yang ngutang guys, kalau kelapa. Jadi duit saya nggak berputar. Kalau di pisang kebanyakannya kan, kalau kita dari petani pisangnya kecil tetap dibeli kan, kasihan. Cuman waktu di pasarnya itu lur, kalau di pasar diapkirin ya, bukan diapkirin, misalnya 3 tandan itu dihitungnya 1 tandan. Nah disitulah saya jadi nggak ini lagi ya, alhamdulillah sih. 2018 saya sering bawa buah paya, pas sama petaninya itu pas lagi mahal ya buah payanya itu, nggak dikasih sama petani saya. Akhirnya kesimpulan di situ punya tabungan, dibeliin lah kebun ini. Waktu itu harganya sekitar 6 juta ya per patoknya, per 400 meter. Sedangkan ini 4.200 meter ya, hitungannya 10 patok setengah. Sekitar 70 jutaan ya lur, ini sekitar 70 jutaan. Ini hasil dari ciki ya lur, jualan ciki di Depok sembako bengkel. Terus 2019 saya buka pangkas rambut, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan bertambah lagi, bisa membawa tetangga saya kerja sama saya di pangkas rambut. Untuk kedepannya insya Allah saya akan bikin lagi pangkas rambut. Walaupun saya di kampung ada ternak, insya Allah kedepannya saya buka lagi pangkas rambut. Sekarang ada 1, bengkel 1, warung 1. 2021 alhamdulillah saya kebeli mobil lagi, Toyota Rush, walaupun bekas ya alhamdulillah bisa untuk pergi sama istri sama anak ya. Saya bukan sombong bukan apa, tapi untuk menyemangati para seperti saya ini yang suka merantau ya, yang cari nafkahnya di kota orang apa di kampung orang ya, jauh dari tempat kelahiran. Saya juga sama lur, merantau. Cuman saya nggak kerja lagi sama orang. Dulu emang saya juga sama kerja sama orang, cuman untuk memutuskan untuk usaha sendiri. Semoga teman-teman aja bisa usaha sendiri. Kalau usaha sendiri itu lur nggak ada batasnya ya.
Kalau kita ingin dapat duit gede ya harus rajin jualannya ya, misalnya dari pagi nyampe malam, nyampe jam 12 malam gitu misalnya. Lebih rajin lebih gede lagi hasilnya kalau warung ya, seperti itu. Cuman intinya jangan diutangin. Kalau usaha itu kalau diutangin bingung kita mau belanja besoknya. Yang ngutang kan gak kira-kira. Saya pernah orang ngutang 600.000. Terus orangnya yang ngutangnya itu orangnya ngontrak ya, tinggalnya itu ngontrak sama kayak kita, sama saya ngontrak. Utang udah gede pindah kontrakan, kita nggak tahu mau nyusul kemana. Ya ikhlasin aja, ternyata rezeki itu dikasih sama Allah, malah tambah lagi. Alhamdulillah ya, 2021 saya bisa kebeli mobil lagi, tanah sawah udah ada. Sekarang saya ingin buka peternakan di kampung, insya Allah kedepannya kalau Allah mengizinkan tambah besar ya peternakan saya. Saya minta doanya supaya tetangga-tetangga saya jangan sampai ada yang nganggur ya. Itu tujuan saya ya, buka peternakan di kampung. Kenapa saya ternak di kampung? Karena para nabi aja dulu beternak kambing ya, mengembala kambing. Saya juga mengikuti jejak nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau merantau saya ingatkan semangat lur. Merantau itu harus ada hasil ya lur. Merantau itu harus ada hasil. Ya obrolan saya yang seperti ini mungkin ambil yang bagusnya aja ya, yang jeleknya jangan ya lur, buang aja jauh-jauh. Semoga curahan hati saya ini menjadi motivasi buat kita semua. Saya juga terkadang dapat motivasi itu bukan dari diri sendiri, dari orang lain juga ya, dari orang lain. Pokoknya yang merantau semangatlah untuk menabung ya lur. Soalnya nggak mungkin kita untuk selamanya tinggal di tempat rantauan ya. Senikmat-nikmatnya hidup di tempat perantauan beda sama di kampung kita sendiri. Kalau di tempat perantauan mah kita ya tinggal ngontrak misalnya ya sama tetangga, cuek-cuek lur. Beda kayak hidup di kampung. Di kampung ini satu desa kita istilahnya kenal semua misalnya kan. Kalau kita lewat nyapa, kalau kita orang lewat ke rumah kita nyapa. Coba di Jakarta, di kota nggak ada yang seperti itu lur. Hidup itu sebenarnya kalau gampang bisa cari duit di kampung, mendingan hidup di kampung lur. Mendingan hidup di kampung. Hujan guys. Oke, dan saya sudahi dulu videonya, mungkin besok kita lanjut lagi ya. Semoga ada manfaatnya dari video ini untuk kita semua. Saya mengingatkan saja ya, saya juga sering diingetin sama orang tua saya seperti itu. Karena orang tua itu lebih dulu hidup di alam dunia ini, udah tahu asin manisnya, pahitnya udah merasakan ya. Jadi pengalaman orang tua itu dikasihlah sama anaknya, kasih saran buat anaknya seperti apa, begitu lur. Oke, jangan lupa semangat, salam sukses, salam peternak Indonesia. Semoga kita jaya ya, jadi peternak Indonesia, jadi pengusaha Indonesia ya. Oke lur, ini belum ditanamin ya, insya Allah kedepannya ditanamin. Pokoknya jangan bosan-bosan menonton video saya. Kalau yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, subscribe ya lur. Karena channel kami butuh dukungan dari kalian juga. Channel ini untuk edukasi peternakan ya. Aduh.